Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Manarema, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, bersyukur kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengar, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema perlu dipangkas. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, furniture berbahan dasar kayu jati biasanya sangat mahal. Perabot yang terbuat dari kayu jati bahkan dapat menunjukkan status ekonomi bagi pemiliknya. Ini terjadi dalam ranah perkayuan karena jati merupakan salah satu kayu dengan kualitas yang terbaik. Semakin tua usia kayu jati, harganya akan semakin mahal. Kayu jati memiliki tekstur yang indah serta terkenal awet. Tetapi untuk dapat menghasilkan kayu jati yang lurus dan baik bukanlah hal yang mudah. Petani jati harus rajin memangkas setiap ranting-ranting yang tumbuh hingga hanya tersisa batang utamanya saja. Ketika petani jati bisa merawat pohon-pohon jatinya, maka akan semakin bernilai dan mahal pohon jati tersebut. Ranting-ranting yang tumbuh di batang utama pohon jati bisa menjadi gambaran segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau dosa yang bisa membuat kita kehilangan fokus untuk bertumbuh ke atas. Dengan demikian fokus hidup kita menjadi terpecah. Kalau semula fokus kita mengarah kepada Tuhan, tetapi seiring berjalannya waktu, fokus kita menjadi terarah kepada kesenangan dunia, dan ini yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Apakah fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan, atau selama ini banyak hal dari dunia yang berusaha mengalihkan fokus kita dari Tuhan? Apakah itu keinginan mata, kesenangan daging, dan kenikmatan hidup? Rasul Yohanes mencatat dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dosa membuat pertumbuhan rohani kita menjadi mandek dan mati. Itulah sebabnya petani jati harus sering memangkas setiap ranting jati yang tumbuh di batang utama. Hal yang sama terjadi, kita harus memangkas segala sesuatu dalam diri kita yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Jangan biarkan segala sesuatu yang dari dunia ini mengalihkan fokus kita dari Kristus yang hidup.
Nasihat penulis surat Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan nasihat penulis surat Ibrani, dikatakan marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kepada Yesus saja, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, dan tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kesadaran ini menolong kita untuk terus memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan, tidak akan keluar dari rencana Tuhan, sehingga dengan tinggal di dalam Tuhan, penulis Yohanes tadi berkata, kita berbuah banyak. Biar dari hidup yang masih ada ini kita semakin berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan akhiri dalam doa. Berterima kasih buat kebenaran firman yang mengingatkan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak pernah berarti apa-apa. Itu sebabnya dalam perjalanan iman ini kami terus fokus kepada Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kami tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, sehingga hidup ini makin berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, terjemahkan lebih dari yang hamba bisa sampaikan, dan biar kebenaran ini menjadi berkat bagi setiap pribadi yang mendengar kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami menyerahkan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami yakini berkat-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.